Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Tentunya kalian sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Dan yang paling penting seperti biasanya yang selalu Pak Ludi ingatkan atau himbau atau berharap agar kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baiklah nak. Untuk pertemuan seni budaya yang ke-26 ini, kenapa? Tenang dulu dong. Jangan suuzon dulu. Enggak, Pak Ludi tidak akan menambah yang namanya tugas. Iya, Pak Ludi minta maaf kalau kalian di pelajaran Pak Ludi merasa keberatan karena kebanyakan tugas. Oke, Pak Ludi paham. Untuk pertemuan 26 Pak Ludi tidak memberikan tugas. Bahkan Pak Ludi tidak akan memberikan materi. Kenapa? Karena Pak Ludi mau evaluasi materi. Ya, sudah ke-26 nih nak pertemuannya nak. Ya, seni budaya kelas 7, kelas 8. Ini sudah ke-26. Dan Pak Ludi sudah mengucapkan tadi di awal, Pak Ludi tidak akan menambah materi, tidak akan menambah tugas. Tetapi Pak Ludi hanya menagih janji kalian. Menagih tugas-tugas kemarin. Ayo, nah. Pak Ludi sudah cukup sabar ya buat menghadapi era pandemi seperti ini yang tidak kunjung reda. Sudah disuntik vaksin pun, sudah ada obatnya, antibodinya, vaksin pun, angka kematian orang yang meninggal karena corona terus bertambah. Ini buat Ludi ada suatu fenomena yang sangat-sangat langka dan perlu kita telaah secara keimanan. Ya, bagi Pak Ludi yang namanya virus corona itu adalah bakteri. Berarti berhubungan dengan yang namanya kebersihan. Nah. Ingat, kebersihan sebagian dari iman. Tuh. Ingat tuh, sering kita lihat tuh kalau kita lihat di gang-gang, di kampung-kampung ada tulisan jagalah kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Memang ada benernya nak, dan itu memang benar. Kita harus sebagai muslim ya harus benar-benar bisa menjaga yang namanya kebersihan. Kalau kalian tidak bisa menjaga yang namanya sholat 5 waktu, berarti kalian tidak peduli dengan kebersihan kalian. Pak, apa hubungannya? Oh, ada nak. Sangat ada dong hubungannya dengan kebersihan. Pada saat kita sholat, sebelum sholat kita harus melakukan ritual yang namanya wudhu. Betul? Membersihkan telapak tangan, jari-jari, di sela-sela jari-jari, ya kan? Terus kumur, ya, terus cuci muka, bersihkan lengan, ya kan? Lalu bersihkan rambut sampai ke telinga, baru kaki. Itu namanya bersih-bersih. Nah, itu ketika kita mau menghadap Tuhan, ketika kita mau berkomunikasi dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita selalu harus dalam keadaan bersih. Nah, kalau kalian rajin sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ini sudah ada sistemnya nak untuk kebersihan sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Maaf nih, bukannya Pak Ludi mau melantur tentang pelajaran seni budaya. Ini juga bagian dari seni budaya nak. Seni adalah kegiatan yang mengandung unsur keindahan. Ya, senian adalah kegiatan, seni adalah unsur keindahan. Budaya adalah kelompok, kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Nah, di dalam agama Islam kita diajarin untuk seni berkelompok,
sholat berjamaah, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, baik mulai pikiran, semuanya kita diajarin nak. Gerakan-gerakan sholat itu juga salah satu bagian dari menjaga kesehatan kita. Jadi masih ada hubungannya dengan seni budaya. Ya, sekali lagi, Pak Ludi di pertemuan ke-26 ini tidak mau menambah materi, hanya sekedar memberikan semacam nasihat. Ya, nasihat aja buat kalian bahwa kalian sebagai siswa tugasnya adalah belajar. Ya, sebagai siswa tugas kalian hanya belajar. Jangan main game dong nak. Boleh main game, tapi ada waktunya, diatur dong. Semua itu punya manajemen, punya kontrol. Waktunya makan ya makan, waktunya sholat ya sholat, waktunya diajak ngobrol sama orang tua ya ngobrol. Tapi ingat ya, jangan pernah berbohong. Guru-guru di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya tidak pernah mengajarkan kalian berbohong. Ya, ingat nak, orang tua itu ya adalah supplier kehidupan kalian. Dia yang menyuplai untuk kalian supaya tetap bertahan hidup. Mulai dari kalian brojol sampai kalian beranjak dewasa. Kalian nggak pernah tahu tuh bagaimana susahnya mencari uang orang tua. Dan kalian nggak perlu tahu, karena memang itu tanggung jawabnya orang tua. Ya kan? Semuanya sudah ada porsinya masing-masing. Dan tugas kalian adalah belajar. Jadi jangan pernah kalian membohongi orang tua. Jangan pernah kalian membentak kalau orang tua sudah mengingatkan kalian. Nak, sudah kerjakan tugasnya. Nak, ayo sekolah. Nak, ayo makan. Nak, ayo sholat. Jangan kamu bilang, yo ma, wis mari ma, tapi kenyataannya bohong. Jangan nak ya. Benar, sekali kalian berbohong pasti ada 2 kali, pasti ada 3 kali, pasti ada 4 kali. Karena nggak mungkin orang tua kalian tuh menghukum sampai akhirnya lebih dari apa yang kalian pikirkan. Nggak mungkin. Kasih sayang orang tua itu tiada batas nak. Semarah-marahnya orang tua ya nggak mungkin menyakiti kalian. Karena apa? Kalau kalian sakit, yang susah orang tua kalian juga. Benar itu. Jadi ingat sekali lagi, tugas seni budaya di semester genap apa aja. Pak Ludi masih menunggu nih. Padahal tugasnya nggak banyak. Apa? Selain mencatat dari materi-materi yang Pak Ludi kasih ya, hanya beberapa orang yang store ke Pak Ludi. Hanya beberapa orang, bisa dihitung dengan jari. Terlihat dari setiap absen di kolom komentar channel YouTube-nya Pak Ludi, paling banter jumlah kalian yang absen itu cuma 15 orang. Padahal absen Pak Ludi nggak hari itu juga. Pak Ludi ngecek absennya loh 2 minggu sekali. Iya, sudah berbeda dengan semester ganjil. Kalau semester ganjil seminggu sekali. Semester genap Pak Ludi 2 minggu sekali ngeceknya. Dan itu pun setelah Pak Ludi lihat, tiap pertemuan yang absen baik kelas 7 maupun kelas 8 itu hanya paling banter 16 orang. Dan yang mengerjakan tugas ya hanya orang-orang itu aja. Karena apa? Karena dia melihat. Karena dia absen. Karena dia mendengar instruksi-instruksi per materinya. Oke, kelas 7. Tugasnya apa? Membuat fragmen video, kirim ke Pak Ludi. Isinya apa? Tentang kegiatan kalian sehari-hari. Apa aja yang kalian lakukan? Itu kelas 7. Fragmen itu adalah cuplikan adegan. Terus yang kedua, kelas 7 nih, masih kelas 7. Mencatat soal-soal pelatihan pertengahan semester genap. Ada 35 soal. Pak Ludi udah kasih. Bahkan Pak Ludi sudah bahas dan ada jawabannya di situ.
Jadi kalau kalian tidak mencatat pelatihan-pelatihan soal, ini kelas 7 dan kelas 8 ya. Wah, angel wis, angel. Kenapa? Kelas 8. Kelas 8 tugasnya mengumpulkan 7 gerakan dasar pantomim. Tuh. Tugas pertamanya. Yang kedua sama dengan kelas 7, mencatat soal-soal pelatihan pertengahan semester genap. Jadi kelas 7, kelas 8 itu hampir punya kemiripan. Karena Pak Ludi nggak pernah beda-bedain. Ya, hanya objeknya aja yang Pak Ludi ganti. Karena kalian beda tingkatan. Oke nak? Kenapa? Kelas 7? Kenapa? Praktek yang hafalan Sumpah Pemuda sama nyanyi lagu daerah. Silakan. Kalau kalian mau mengerjakan sekalian, harapan Pak Ludi itu kita tatap muka nak. Tapi sampai detik ini kita belum dikasih kesempatan tatap muka. Walaupun Bapak Nadiem Makarim dan Bapak Joko Widodo sudah memberikan pernyataannya bahwa di bulan Juli 2021 sekolah tatap muka dengan syarat vaksin sudah menyebar secara merata di seluruh Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan itu bukan hanya sebuah wacana, tapi terlaksana. Oke nak? Kenapa? Santai aja nak. Nanti ada waktunya Pak Ludi ingatkan. Yang penting kalian kerjakan dulu ini tugasnya. Kelas 7. Ya. Membuat cuplikan fragmen membuat cuplikan adegan. Durasinya 1-2 menit. Ya, terus mencatat soal-soal pelatihan PTS semester genap. Kelas 8 membuat video hafalan 7 gerakan dasar pantomim. Tugas keduanya mencatat juga pelatihan soal semester genap. Jangan lupa nak. Ya. Dan dikirim, kan linknya sudah Pak Ludi kasih tuh linknya di OneDrive. Belajarlah nak, diklik apa yang Pak Ludi kasih di OneDrive itu linknya, klik. Nanti keluar di sebelah kanan itu ada titik 3, 1, 2, 3. Klik lagi untuk unduh, upload, memberikan nama folder. Kalau yang sudah punya folder, yang sudah Pak Ludi kasih, karena kalian rajin mengumpulkan tugas, tinggal diisi aja nak, nggak usah buat lagi. Bagi yang belum punya folder di OneDrive di channel linknya Pak Ludi, ya dibuatlah. Dari situ ketahuan kalian rajin ngumpulin tugas apa enggak. Oke nak? Oh ya nak. Mengenai kesehatan sekali lagi Pak Ludi himbau sama kalian, jagalah kebersihan ya nak ya. Karena teman-teman Pak Ludi di usia Pak Ludi sudah satu persatu berguguran. Ya, teman-teman di kalangan artis, teman-teman di kalangan seniman sudah bergantian berguguran. Begitu juga ada siswa yang remaja juga sudah mulai berguguran. Karena apa? Karena mereka tidak mau makan, mereka tidak bisa menjaga kebersihan. Jangan disepelekan ya nak. Jagalah kebersihan. Makan, sholat, ya, main game boleh ada waktunya. Setelah sholat isya main game lah boleh. Terus jam berapa? Istirahat tidur. Jam sekolah dari jam 6:30 ngaji sampai jam 1:30 sekolah. Belajar daring, ikutin semua materi, kerjakan semua tugas. Pak Ludi yakin kalian pasti sehat. Kalau kalian menjalankan rutinitas seperti itu, Pak Ludi yakin kalian akan merasa sehat nak. Benar? Oke nak? Kenapa? Kan tadi Pak Ludi sudah bilang, Pak Ludi tidak memberikan tambahan tugas, tidak memberikan tambahan materi. Pak Ludi hanya evaluasi. Jadi, ya. Kerjakan tugas-tugas yang belum mengerjakan. Bagi yang sudah mengerjakan, absen aja di kolom komentar YouTube. Gampang kan pelajaran Pak Ludi? Sekali lagi,
bagi yang sudah mengerjakan tugas, anak kelas 7, bagi yang sudah mengerjakan tugas bikin fragmen dan mencatat pelatihan soal, nggak perlu ngerjakan. Absen aja di kolom komentar channel YouTube-nya Pak Ludi. Tapi bagi yang belum, ayo dong, kerjakan dong. Saya yakin kalian itu anak-anak yang bertanggung jawab. Hanya memang harus ingatkan selalu. Oke? Oke dong nak. Kerjakan ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Ingat pesan Pak Ludi, tugas siswa adalah belajar. Oke nak? Bila belum paham, telepon Pak Ludi. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Itu aja deh, cukup. Tuker satu ban dulu deh. Mau hemat. Sensasi